Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas Kanji Lesson 8, buku basic kanji volume 1. Baiklah, adapun tema dari Kanji Lesson 8 ini yaitu kanji terkait kata sifat yang berantonim, yang maknanya saling berlawanan ya minasang. Berikut kanji-kanji utama yang akan kita pelajari pada lesson 8 ini dengan tema Keiyoshi no Kanji. Kanji berupa kata sifat. Baiklah, pertama yaitu kata sifat yang berantonim dingin, berantonim atarashi, furui. Ya, atarashi earkon. Kore wa atarashi earkon. Furui earkon. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama kita akan bahas kanji yang memiliki makna baru. Silakan minasan latihan untuk urutan penulisannya. Hati-hati dan pikirkan balance-nya ya. Kanji pada bagian kiri dan kanan itu tidak berdempet ya. Tidak menempel maksudnya ya, tapi berdekatan. Nah, dan ukurannya itu setengah-setengah ya minasan, jadi menjadi satu kesatuan satu kanji. 13 coretan saja, kita langsung ke kosakatanya ya minasan. Atarashi itu sendiri, di sini ada atarashi kutsu. Kemudian kanji atarashi juga muncul di kosakata koran. Nah, minasan pasti familiar dengan kosakatanya. Ternyata kanji koran itu juga pakai atarashi. Nah, kita lihat artinya ya, shinbun. Nah, ini kanji atarashi dan digabung dengan kanji kikimas, mendengar ya. Jadi hal yang didengar, hal baru yang kita dengar itu berita. Nah, gitu ya, cara ilustrasinya seperti itu waktu maknanya supaya minasan bisa lebih paham ya, bisa lebih ingat. Ya, shinbun desu ne, shinbun dibaca shin ya, minasan. Kemudian juga ada atarashi kuruma. Nah, bisa disingkat dengan shinsha. Jadi minasan bisa gunakan kosakata atarashi kuruma. Kalau atarashi kuruma, kanjinya seperti ini ya minasan, atarashi pakai kuruma. Nah, kalau seperti ini, kanjinya satuan ya digabung. Nah, itu bacanya shinsha. Nah, kiyotsuke kudasai. Untuk artinya sama-sama mobil baru, tapi penulisannya beda ya minasan. Ini atarashi, ada hiragana shi dan i. Nah, ini disebut dengan okurigana ya. Atarashi kuruma, shinsha. Nah, kemudian juga atarashi toshi. Nah, ya, atarashi toshi disingkat dengan bisa juga disebut gitu ya, bisa juga disebut shingen ya. Artinya gimana Sensei? Nah, artinya sesuai dengan ini ya, atarashi toshi. Nah, jadi tahun baru mungkin kita ya. Nah, kalau di Jepang untuk mengucapkan selamat tahun baru, nah itu disebut dengan mengucapkan Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Nah, itu ya selamat tahun baru. Oke, kita lanjut dengan lawan katanya yaitu kanji yang memiliki makna tua atau lama ya, furui desu ne. Ceritanya sederhana sekali, minasan perhatikan garis untuk garis garis pertama ini minasan lebar ya, jadi tidak sama besar dengan kanji mulut di bawahnya. Jadi kanji mulut di bawahnya itu kecil dari nih lebarnya. Perhatikan ya minasan. Nah, hati-hati, jangan sama besar ya. Jangan sama lebarnya. Lebih kecil ya. Oke, kita kosakatanya furui itu sendiri ya. Furui fuku. Nah, ini atarashi ya, baru masih ada labelnya nih. Nah, ini furui ya, udah buru-buru. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Jepang buru-buru udah apa ya, sobek-sobek gitu ya, koyak-koyak gitu ya. Ada lagi untuk kosakatanya ada chukosha. Nah, dari kanjinya itu chu yang bermakna di sini untuk konteks kalimatnya bermakna sedang gitu ya. Sedang atau dalam keadaan gitu ya maknanya. Furui dan kuruma. Nah, kalau dilihat kanjinya berarti mobil yang lama gitu ya. Jadi dalam keadaan tua gitu ya. Jadi mobilnya nggak baru ya. Atarashi kunai kuruma mungkin ya. Nah, itu disebut juga dengan chukosha. Mungkin bisa dibilang mobil second, bisa juga ya. Furuhong. Nah, ya ini bisa minasan hati-hati kalau minasan mau bikin furuihong, ya kalau dia furuihong berarti furuihong. Ada juga furuhong. Ini satu kosakata.
Kalau furui hong itu dia udah frasa ya, jadi gabungan kata dengan kata furui dan hong. Tapi kalau ini satu kosakata furu hong ya, buku lama. Nah, sesuai dengan kanjinya. Ya, selanjutnya kata sifat yang berantonim yaitu ya berdasarkan gambarnya ya, ada celana panjang dan celana pendek ya. Nagai dan mijikai ya. Jadi celana panjang dan celana pendek nagai, mijikai. Nagai, naga zubong ya, mijikai zubong. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kanji yang bermakna. Nah, ini banyak maknanya nih minasang kanjinya. Bisa lama, bisa tertua ya. Nah, bisa lama, tertua, kepala. Nah, gimana nih saya membedakannya? Nah, kita lihat makanya minasang jangan bingung, langsung aja ke kosakatanya gitu ya. Ini bermaknanya ini kita langsung ke kosakatanya. Nagai. Nah, di sini contohnya nagai hashi desu ne, korewa. Jadi melintasi ya. Nagai hashi umi o wataru. Gitu ya. Jadi dia melintasi laut, mungkin ya, laut ini, laut atau danau ya ini. Nah, dan nagai hashi, panjang banget ya, nagai hashi ini panjang, nagai hashi. Nah, kemudian dia juga ada makna yang di sini minasang. Dia bukan panjang, tapi kita lihat di sini muncul di kosakata. Kita lihat gambarnya di sini, ini ada laki-laki ya. Anak laki-lakinya paling besar ya minasang, kita lihat. Nah, ini disebut chonan ya, chonan. Jadi cho-nya juga bisa bermakna tertua. Makanya tadi ada makna tertua ya. Jadi anak laki-laki tertua, chonan. Kalau anak perempuan yang tertua, nah tinggal diganti ininya pakai onna ya. Bagaimana cara bacanya? Nah, selanjutnya ada bermakna kepala. Jadi bukan kepala yang secara terlihat ya minasang, bukan atama, bukan, tapi secara abstraknya. Jadi misalnya posisi. Nah, ini contohnya ini gakucho ya. Ini kebetulan UNP no gakucho ya. UNP no gakucho. Jadi kepala sekolah gitu ya, kalau di sekolah ya, tapi ini karena universitas berarti dia istilahnya dikenal sama kita rektor seperti itu ya. UNP no gakucho, rektor UNP seperti itu ya. Gakucho ya, gakucho. Oke, kita lanjut di lawan katanya yaitu kanji yang bermakna pendek ya, bisa untuk waktu, bisa untuk benda ya. Misalnya langsung ke kosakatanya. Ada mijikai itu sendiri ya, mijikai kami. Siapa ini yang suka stylenya kayak gini ya, pendek biar nggak panas ya. Mijikai kami, hati-hati minasang, ini mijikai ada i di sini ya. Jangan tinggal. Kalau misalnya minasang nggak bikin i-nya salah ya. Nah, kemudian tadi juga bisa buat waktu ya minasang nih. Tanjikang. Nah, kebetulan minasang tes dalam waktu yang singkat. Nah, jadi ini mijikai jikang ya. Kebetulan ini karena satu kosakata, dia bacanya tanjikang. Tapi kalau setelah kanji pendek ini ada i, mijikai jikang, dia jadi frasa ya minasang. Nah, jadi hati-hati ini bukan mijikai bacanya, tapi tanjikang. Nah, maknanya waktu yang singkat, dalam waktu yang singkat ya, waktu singkat. Oke. Kemudian juga ada tandai. Nah, ini bukan waktu yang singkat. Di sini ada istilah ya minasang kan daigaku. Nah, kalau daigaku itu biasanya kan yonen. Ya, biasanya daigaku tuh lulusnya 4 tahun. Nah, terus ada lagi minasang tahu nih yang lulusnya cuma 3 tahun. Nah, ya, apa itu D3 ya. Nah, D3 itu dalam bahasa Jepang disebut tandai. Nah, tangnya jadi mijikai ya. Jadi kita lebih pendek daripada daigaku itu mungkin ya maksudnya. Jadi waktunya lebih pendek daripada daigaku. Nah, itu disebut mungkin kita istilahnya D3 gitu ya. Nah, ada lagi nih semonggako. Semonggako itu seperti keahlian gitu ya, sekolahnya fokus ke ahlian itu aja gitu ya. Dia ada yang D3, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun ya. Jadi dia spesialis gitu ya, khusus untuk itu aja kuliahnya, bukan umum gitu ya universitasnya. Mungkin seperti keperawatan kayak gitu-gitu ya. Semonggako. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Yang ini hati-hati ya minasang, maknanya 2 nih. Jadi ada yang harganya mahal, ada yang murah, terus ada tinggi badan. Tinggi badan ya. Tingginya di sini ada takai dan yasui ya. Kemudian takai dan hikui. Nah, kita akan bahas satu minasang.
Kanji ini bermakna tinggi dan mahal. Nah, kanji ini bermakna tinggi dan mahal ya minasang, nanti tergantung konteks kalimatnya. Ya, kita lanjut ke kosakatanya langsung. Silakan dipelajari untuk urutan tulisannya ya. Nah, di sini ada takai ya. Takai yang tinggi ya. Dan mahal tadi ya. Nah, ini ada takai mizu. Mizu ga takai ya. Di Jepang harganya 120 yen. Kalau di Vietnam, Betonam mudatara 40 yen dake desu. Moto yasui ne. Moto yasui. Kore ga takai desu ne. Bisa juga untuk takai biru. Takai tokoro ga kuai ya. Konito ga takai tokoro ga kuai. Sampai membiru gini ya wajahnya ya. Nah, kemudian juga ada untuk tinggi. Nah, untuk tinggi badan minasang hati-hati ya. Jadi untuk tinggi badan selalu Nihonjin itu sebutnya bukan takai. Takai desu ne, bukan. Jadi dia pakai kosakata ini, sega takai. Nah, jadi kalau udah sega takai itu pasti mengarah ke tinggi badan gitu ya. Jadi kalau takai doang mungkin kemungkinan besar itu dia mengarah ke mahal ya. Nah, kalau untuk tinggi badan sega takai. Jadi dia pakai se ya, sega takai. Nah, itu untuk tinggi badan ya minasang. Nah, di note aja ya. Nah, selanjutnya kanji tinggi ini juga dipakai di kosakata yang menyatakan SMA ya, yang koko. Nah, bisa koko sei, sini koko nyu gakushiki. Nah, ya, upacara masuk SMA. Kemudian juga ada kosoku. Nah, soku. Sokunya ini bermakna kecepatan dan speed ya. Jadi speednya tinggi. Nah, kosoku. Jadi kosoku. Ada kosoku doro istilahnya ya. Kosoku doro itu jalan tol. Jadi di jalan tol itu kita boleh kecepatannya tinggi ya, tapi masih dibatasi seperti itu ya. Kosoku. Nah, kemudian juga ada ini pengecualian yang minasang dikasih bintang. Untuk penyebutan nama orang Jepang juga ada pakai kanji ini. Nah, dia biasanya kalau misalnya temuin ini, dia pakainya bukan ko di sini ya, ko, tapi dia pakainya taka, taka aja ya, nggak pakai i. Nah, kebetulan di sini nama Nihonjinnya Takahashi. Nah, ini dibacanya Takahashi kalau misalnya temuin ini ya. Nah, kita lanjut ke lawan katanya, yaitu pertama lawan kata dari takai yang mahal ya minasang. Nah, ini mahal, ini murah ya. Nah, ini maknanya dua minasang, bisa damai, tenang gitu ya, bisa juga murah untuk harga. Nah, nanti tergantung konteks kalimatnya ya. Cerita tulisannya gampang sekali dan dia ada kanji perempuan ya minasang. Kona. Nah, ini bukan murah ya. Jadi kalau perempuan di dalam rumah itu aman. Nah, gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau perempuan di dalam rumah ini istilahnya ilustrasinya atap ya minasang ya. Jadi perempuan kalau di dalam rumah itu aman ya. Nah, aman. Makanya bagusnya di dalam rumah aja. Oke. Nah, kita ke Yasui ya. Tadi gambarnya sama yang tadi. Jadi kalau di Betonamu, Mizunya Moto Yasui ya, lebih murah daripada Nihon ya. Kemudian ada juga istilahnya Yasuuri. Ya, Yasuuri. Ada Yasuuri. Nah, ini dijual sama kayak ini ya, low price. Harganya murah, dijual murah gitu ya. Ini dijual murah. Urimas tuh menjual ya, dijual murah. Yasuuri. Nah, kemudian juga ada tadi maknanya selain murah itu damai, tentram gitu ya. Nah, ini ada kosakata anshin suru. Nah, tenang ya. Anshin shimasu. Nah, Bapak ini mungkin waduh apa anak-anaknya sudah pada nikah nih. Jadi tenang gitu ya. Anshin suru ya, anshin shimasu. Nah, ada juga safety. Nah, ini ya anzengna. Anzengna yang mana yang anzengna, yang mana yang safety nih seragamnya. Yang bagian sini ya minasa. Anzengna fuku. Nah, kalau ini kikengna fuku. Kalau untuk melaksanakan kerjaan di ini ya, di apa konstruksi ya. Nah, yang ini anzengna fuku, yang safety, yang ini yang berbahaya ya. Kemudian kita ke kosakata selanjutnya, kanji yang lawan dari kata takai yang tinggi ya minasang. Ini lawannya rendah. Nah, kanjinya
Hati-hati untuk balance-nya ya, jangan sampai terlalu jauh jaraknya ya. Silakan latihan. Kita ke kosakatanya. Ini lawan dari seiga takai tadi ya, seiga takai untuk tinggi badan ya. Kalau ini seiga hikui. Nah, bilangnya seiga hikui. Nah, untuk hikui juga bisa kyuryo ga hikui. Nah, kyuryo di sini ya. Kyuryo itu salary minasang, gaji ya. Jadi bisa salary-nya rendah gitu ya. Nah, kyuryo ga hikui bisa digunakan juga untuk salary. Kemudian juga untuk teiong, ong ini temperatur. Jadi temperaturnya rendah jadi samui desu ne. Teiong bacanya ya, teiong. Kemudian ada lagi untuk teika suru. Nah, ini teika suru ada di sini contohnya ada kyoku ryoku no teika. Nah, teika ini penurunan minasang. Ini kan kanji shita ya. Nah, ini kanji turun. Jadi benar mengalami penurunan. Nah, jadi teika itu penurunan. Jadi penurunan kalau orang sudah toshi ue, udah umurnya tinggi gitu ya, bukan umurnya lebih tua. Nah, itu dia udah mulai kehilangan daya ingat ya. Kyoku ryoku terus cui ryoku, penurunan apa ya, untuk hati-hati gitu ya. Kemudian penurunan untuk pengetahuan ya Ninchiryoku dan Keikaryoku juga penurunan untuk hitung menghitung. Nah ya, ini mengalami penurunan maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke kosakata kata sifat yang berlawanan juga terang dan gelap. Nah ya, akarui lawan dengan kuroi ya, ini terang gelap. Oke, kita ke kanji akarui dulu. Akaruinya kita minasang udah pelajari ya di lesson sebelumnya ya. Nah, kita langsung ke kuroi. Ya, kuroinya ada kanji hi minasang, ada kanji matahari dan ada kanji matahari lagi. Ini ada kanji matahari dan mataharinya itu didudukin. Ini kanji suari mas ya, duduk. Mataharinya didudukin terus gelap dong. Nah, jadi minasang bisa kayak gunakan instruksi sensei untuk menghafal bentuk kanji ini ya. Nah, kita ke kosakatanya ada kura itu sendiri ya. Kurai hea ya, akarui hea. Karena apa? Karena ini dengkinya tsiteru ya. Ini dengkinya mati ya. Teideng, mati lampu. Nah, kemudian juga ada kosakata angshitsu. Nah, shitsu itu sendiri room ya, ruangan. Ruangan gelap. Nah, ada beberapa orang yang butuh ruangan gelap untuk pekerjaannya ya, seperti orang ini ya. Angshitsu de ya, angshitsu de chigoto shiteimasu ya. Nih. Kita lanjut ke kata sifat yang berlawanan lagi, berantonim lagi, yaitu jusnya banyak dan jusnya sedikit. Ya, oi sukunai. Oke, kita bahas satu-satu. Kanji oi yang berarti banyak. Kosakata tulisannya gampang sekali minasang, gampang diingat ya. Ini katakana ya didempetin jadi dua, tapi hati-hati ya, ini nggak nempel ya minasang. Dan ta yang di atasnya lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, silakan latihan untuk balance-nya ya. Oi. Nah, ini oi, ini sukuna ya. Terus hito ga oi ya, orangnya ramai. Hito ga oi. Nah, kemudian ada juga tasho. Nah, gabungan banyak dan sedikit. Nah, jadi ini ya banyak. Artinya gimana Sensei? Artinya ya banyak dan sedikit ya gitu ya, tasho. Oi no, sukunai no. Nah, digabung. Tasho. Tasho. Banyak sedikit sedang ya. Kemudian ada tasu, susunya dari jumlah minasang, tanya banyak, jadi yang mayoritas. Nah, kalau kita mayoritasnya Muslim ya, nah mayoritas Muslim atau kita mayoritasnya Indonesia itu pekerjaannya berkebun atau pertanian ya. Kalau di Jepang mayoritasnya itu karena dia ikan-ikan banyaknya nelayan ya. Nah, itu jadi tasu itu mayoritas. Lawannya minoritas ya. Nah, kemudian ada lagi sebentar sedikit, ya bisa makna sebentar sedikit, 4 coretan saja, tapi ini ingat balance-nya ya minasang nih, seperti show, tapi ada coretan lagi di bawahnya, silakan latihan ya. Nah, bisa dibaca sukunai. Sukunai nih, misalnya mau dong jusnya dikasih segini sukunai ya, Korea oi. Nah, ada ini sedikit. Nah, ada lagi minasang yang dia bacaannya itu ini kan ada na dan i ya hiragananya. Tapi kalau minasang nemuin kanji ini terus ada shi di belakangnya itu bacanya sukoshi ya bukan sukushi. Nah, hati-hati ya. Kalau ini ya sukunai. Tapi kalau ini sukoshi. Nah, ini perlu dicatat ya. Kalau di note
masing-masing ya, hati-hati. Kalau sukoshi ini sama sinonimnya dengan chotto. Ya, misalnya chotto matte kudasai. Mo chotto des atau ya sedikit lagi. Bisa juga minasan sebutkan mo skoshi. Mo skoshi kayak gini ya. Atau chotto. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini atau chotto atau sukoshi itu sama aja. Ya, sama aja artinya. Atau sukoshi atau chotto. Sedikit lagi ya, sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi. Ini mo skoshi de wakariso. Nah, ya. Ini aduh sedikit lagi saya kayaknya mengerti nih, ya, sedikit lagi. Oke. Nah, ada lagi shonen dan shoujo. Dari kanjinya di sini minasang shoujo-nya mungkin minasang bisa langsung tebak ya, anak kecil. Loh, kok di sini ada shonen? Ini tahun kecil saya bukan. Nah, ini hati-hati ya. Ini lawannya ini bukan tahun kecil tapi shonen ini minasang nennya itu bisa juga bermakna anak laki-laki. Nah, saya belum ini bisa ini belum tahu nih kenapa dia bukan sonan gitu ya, apa gitu di sini ya, kanji otoko gitu. Saya kurang tahu juga kenapa dia pakainya sonen. Nah, mungkin kalau ada yang tahu boleh sharing di komentar ya, kolom komentar. Oke, kita lanjut ke oh iya, sip. Nah, baiklah. Ini ada alternatif sedikit yang selesai sampai di situ ya, misal untuk kata sifat yang berantonimnya. Mungkin banyak lagi antonim-antonim yang lain. Untuk video kali ini cukup sampai di situ saja. Ini ada alternatif untuk minasang bisa menghafal kanji di rumah, belajar lagi supaya tidak lupa ya. Nah, silakan diikutin. Semoga bermanfaat. Nah, sampai di situ aja untuk video kali ini. Kokomade warimasu. Dewa, taksan kanji o yonde kaete kudasai ne. Dewa, mata sugi no video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.